Ustaz, saya nak tanya pasal A'yan Sabita itu apa Ustaz? Iya. A'yan Sabita itulah namanya diri yang halus. Itu yang sebut namanya ruhani. Api, angin, air, tanah. Inilah yang disebut namanya A'yan Khorjiyah. Ini yang sebut namanya Adam tuh. Ini yang sebut insan. Ini saya bilang lagi. Api, angin, air, tanah. Ini yang disebut namanya lembaga Adam. Ini yang sebutnya insan. Ini yang sebut diri yang kasar. Ini yang sebut diri yang zohir. Sedangkan A'yan Sabita itu yang sebut namanya ruhani, diri yang halus. Jadi diri yang kasar, diri yang halus asalnya daripada Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu sudah menjadi tubuh kasar. Nur Muhammad itu sudah menjadi tubuh yang halus. Nur Muhammad itulah rahasia Allah. Rahasia Allah itu ya aku. Aku yang Tuhan, namaku Allah. Akulah wujud yang nyata. Yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengatakan, itu aku. Itu Bu jawabannya. Lain, silakan. Boleh Ustaz perincikan tadi dalam solat tadi, walaupun kita solat sendirian, ada jemaahnya, ada makmumnya, ada imamnya. Jadi dalam perbuatan solat, macam mana kita nak melihat, adakah kita memandang imam tu angkat kita, atau gimana Pak? Memahaminya. Yang dikatakan atau yang disebut solat berjamaah. Nah, ini kan bahasa kan. Yang disebut solat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Kalau udah ada imamnya, ada makmumnya, itu disebut namanya solat berjamaah. Sekarang, pahamilah solat berjamaah itu secara zahir dan batin. Nah, secara zahir, ada imamnya, ada makmumnya, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Baik di rumah kita, baik di masjid, di langgar, di surau. Itu namanya solat berjamaah, ada imam, ada makmum. Sekarang pahami pula makna secara hakikat. Walaupun Bapak Ibu tak sempat ke surau, ke langgar, ke masjid, solat beramai-ramai, solatnya di rumah sendiri atau di kantor sendiri, namun hakikatnya Bapak Ibu tetap solat berjamaah, ada imamnya, ada makmumnya. Kalau memang betul Ustadz solat di rumah sendiri, di kantor sendiri, dikatakan juga solat berjamaah, ada imam dan ada makmumnya. Siapa yang jadi imamnya Ustadz? Siapa yang jadi makmumnya Ustadz? Padahal kita sendiri saja. Yang menjadi imamnya itu adalah ruh. Yang menjadi makmum itu adalah tubuh. Maka tubuh inilah hakikatnya makmum, ruh itulah hakikatnya imam. Siapa tubuh, siapa ruh? Tubuh itulah yang bernama Muhammad, nyata dia pada yang zahir. Ruh itulah yang bernamanya Allah, nyata dia pada yang batin. Allahu ruhud wa Muhammadun jasadun. Walaupun kita sendiri solatnya di rumah, di masjid, di kantor, namun hakikatnya Bapak Ibu solatnya berjamaah. Imamnya adalah ruh, tubuhnya itu adalah makmumnya. Allah itulah hakikat imam. Muhammad itulah hakikat makmumnya. Takbir dulu si ruh niha, baru nampak angkat tangannya. Kalau tidak ada ruh, dia bisa angkat tangan wah. Tak bisa. Sekarang siapa ruh itu? Ruh itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu aku. Kalau tidak ada si kudrat bisa angkat tangannya. Tidak bisa si Muhammad itu angkat tangan. Si kudrat itu yang mengangkat siapa? Kudrat Allah. Ini yang tangan yang Muhammad nih. Ini yang saya tadi. Itulah rahasianya. Kalau kita dah paham hakikat imam dan makmum, mati Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu menyolatkan diri sendiri. Bisa Bapak Ibu menyolatkan diri sendiri? Tak bisa lah Ustaz, kita lah dikapani. Makanya kenalilah hakikat imam dan makmum. Kalau kita sudah mengenali hakikat imam dan makmum, orang memandikan kita, kita ikut memandikan diri sendiri. Orang mengapani kita, kita ikut mengapani diri sendiri. Orang menyolatkan kita, kita ikut juga mengapani akan diri sendiri. Orang menguburkan kita, kita juga ikut menguburkan diri sendiri. Maka siapa yang dimandikannya? Yang dimandikan itu adalah Muhammad. Yang dimandikan itu adalah batang tubuh. Siapa yang memandikannya? Itu yang ruh, itu yang Allah. Itulah yang mesti dipahami. Bahwa ruh itu akan menyolatkan tubuhnya. Allah itu akan menyolatkan kekasih yang bernama Muhammad. Walaupun kita ini ditemui Allah, ditemui nanti oleh orang jasad kita.
mati di rumah sakit. Atau jasad kita tak ditemui, ditimpa oleh bangunan runtuhan, ditenggelamkan kita oleh orang, mati kita dalam longsor dan lain sebagainya, tak berjumpa. Namun kita wajib menyolatkan akan diri sendiri. Itulah kalau kita ingin selamat dunia, bahagia akhiratnya, maka jadikanlah diri kita ini menjadi diri yang menjadi seamal diri. Ini yang disebut insan kamil, mukamil namanya. Insan yang paripurna, yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna dan nyata pada dirinya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Tuh rahasianya. Gitu Pak. Datuk ada mau bertanya langsung? Kalau tidak, cukup. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz, Bapak Ibu ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, ya, terkhusus dan teristimewa orang tua kita, itu Datuk Raja Azhar, yang telah menyediakan waktu dan kesempatan beliau untuk kita semua, sehingga pada hari yang baik, yang penuh dengan kebaikan ini, kita bisa berjumpa, bersua, bersilaturahim di tempat yang bagus ini untuk mengenal rahasia diri kita, mengenalkan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapatkan rahmat, ridho, dan kasih sayang Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal sedikit, sepatah dua patah kata sebagai penutupnya oleh Datuk Azhar, menyampaikan pesan dan kesan untuk kita, dan nanti Ustaz tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan awal dan pertemuan akhir Ustaz di sini dengan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa likafatil anbiya wal mursalin wa khususan ala jamaah Selangor Malaysia, Datuk Raja, istri, anak-anak, dan seluruh jamaah Selangor Malaysia yang di sini maupun yang di luar sana, yang betul-betul mahabbah, rindu untuk mencari dan mengenal akan rahasia dirinya. Khususan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ya Allah beberapa hari di sini ya Allah pertemuan yang telah mendapatkan cinta dan belas kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula di akhir pertemuan kami ya Allah pada hari ini ya Allah, di akhir pertemuan mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana atmim lana nuruna wa'fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakanlah cahaya iman itu dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya Islam itu ke dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya tauhid dan makrifat dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwa wa ja'alna minal rasyidin. Wahai Allah, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu syariat fikih ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu tarekat tasawuf ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu hakikat tauhid ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam memahami ilmu makrifat hikmah ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah mampu untuk memahami akan ilmu kasab ya Allah, ilmu laduni ya Allah, ilmu rahasia ya Allah. Dan berikanlah kehidupan kami sampai habis ya usia umur ini selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau telah menanamkan hidayah itu ke dalam hati dan jiwa kami ya Allah, maka janganlah Engkau angkat hidayah itu dari hati kami ya Allah. Engkau adalah Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah
melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami, ya Allah. Dan jikalau ayah bunda kami sayang kepada kami, ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu, ya Allah, melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap diri kami ini, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, tanamkan, ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkanlah nur itu dalam hati kami, ya Allah, sehingga kami mampu merasakan akan kehadiran dan kewujudan diri-Mu, ya Allah, yang nyata pada diri ini. Dan diri ini yang sebenar-benarnya diri-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rahmati hidup kami, ya Allah. Rahmati, ya Allah, hidup kami, ya Allah, sehingga kami mampu untuk selalu berjalan di atas jalan petunjuk-Mu, ya Allah. Tidak ada lagi yang terpandang pada alam dan pada diri ini, ya Allah. Setiap penglihatan mata ini, ya Allah, melainkan hanya Engkau senyata-nyatanya, ya Allah. Engkaulah yang memandang, ya Allah. Karena Engkau yang basir, ya Allah. Engkau yang menjadi rahasia si basir itu yang nyata pada insan ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya rabbi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.